Kalau pagi tuh aku biasanya dari jam 2 tuh udah start. Udah ini ya. Udah mulai berangkat. Jam 2 tuh udah mulai berangkat kalau misalnya lokasinya jauh. Halo Bun. Halo semuanya, halo. Ya, lama ya kita nggak jumpa ya. Dari zamannya aku lajang ya, terus mulai kesini kita udah lama banget lost contact dan Iya, akhirnya iya. ketemu lagi setelah aku punya anak 2 dong. Anak 2 dan udah jadi muahits gitu kan, udah jadi selebgram. Dan kita nanti akan kupas tuntas perjalanan karir Bun sampai sekarang menjadi salah satu mua yang hits di Kota Serang. Jadi nanti mungkin kita ngobrol santai kali ya Bun, namanya kita ini di bincang-bincang bisnis. Mungkin kita mulai kali ya. Mungkin Bun bisa diceritain nggak sih bagaimana perjalanan awalnya sebelum berkarir di mua atau makeup artist ini? Sebenarnya kalau dibilang perjalanan tuh banyak banget lika-likunya. Dari yang awalnya memang sebetulnya tuh ini hanya menjalankan hobi yang bukan untuk ke usaha awalnya untuk di MUA ini. Cuma pas lama kelamaan kok asik ya ngerjain hobi terus dibayar pula. Akhirnya dari situ kan dari awal pertama itu aku berwirausaha. Dari berwirausaha itu lanjut lagi ke apa namanya di dunia pendidikan. Nah setelah itu baru resign. Nah terus aku fokuskan untuk menjadi MUA. Nah dari situlah resign terus lanjut ke private. Nah dari situ mulailah berusaha fokus untuk make up. Jadi ini buat pemirsa yang mungkin belum tahu bahwa Bunda Is ini sebelumnya pernah jadi salah satu admin ya, Iya. admin di salon. Jadi saya pertama kali ketemu itu 2012 kalau nggak salah, Iya, 2010-an. banget itu masih lajang. Itu masih lajang ya, itu jadi Jadi admin di salon. salon muslimah yang sekarang jadi Dokter Linda. Terus habis itu menjadi admin di Cita Halifah. Cita Halifah atau Yayasan Halifah Indonesia. Terus abis itu Ketemu lagi pas lagi buka butik juga buka butik. Terus mungkin setelah menjadi mua ini sendiri, ini berarti sudah sejak dari Halifah itu sudah mulai menjadi mua atau dari 2015 itu pas aku sambil kerja itu sebetulnya udah mulai merambah ke dunia permakeupan tapi belum diseriusin. Nah, aku mulai fokuskan itu terus resign itu di 2016. Itu udah mulai memang ingin menjadi MUA Pro gitu. Jadi mulai private ke sana sini gitu. Iya. Kenapa akhirnya maksudnya memilih dari berbagai usaha yang sudah dijalani akhirnya ke mua? Iya, balik laginya mungkin ke passion kita ya. Jadi kita udah mencoba usaha dari mulai jualan butik, terus aku kerja juga sampai tahunan gitu. Nah pas di permakeupan ini ternyata enaknya itu mungkin waktu ya. Jadi waktu itu lebih ke fleksibel. Nah kalau misalnya kita mau ambil job ya diambil, kalaupun misalnya kita mau libur ya libur gitu. Tapi ternyata pada akhirnya sekarang Udah nggak bisa libur ya? udah nggak bisa libur, jadi tidak Hari bisa jadwalnya merasakan hari Minggu ternyata. Gimana rasanya sudah bertahun-tahun tidak merasakan hari Minggu? Gimana ya? Tapi karena ini dijalaninya dengan happy, terus memang juga hobi ya enjoy aja sih. Ininya ya, enjoy. Terus mungkin apa sih suka dukanya di mua sendiri selama Suka 4 tahun ini? dukanya 4 tahun, kalau 5 tahun untuk ini. masa-masa merintis mungkin ada duka-dukanya, tapi kalau untuk sekarang sih lebih ke memang happy aja sih ngejalaninnya. Terus memang lebih apa ya, lebih santai lagi karena kan memang semuanya itu udah jadi keseharian gitu kan. Berangkat subuh pulang maghrib pun itu udah aktivitas sehari-hari akhirnya gitu, jadi enjoy aja. Udah ini ya, mungkin kita tadi udah sampai, mungkin gimana sih bagi waktunya? Kan sehari kalau aku lihat ada yang 2, 3 gitu kan, minimal kan 1 gitu kan sehari itu sebelum
aktivitas yang lain. Mungkin gimana sih cara bagi waktunya, terus seperti apa? Nah, kalau untuk waktu sendiri, kalau misalnya ada 2 job itu biasanya kita memang mengatur jam akad. Kalau misalnya memang akadnya memang beda jam, itu kita bisa. Nah, kalau misalnya memang pas jamnya, itu ya memang hektik gitu. Tapi kalau misalnya udah di jam 12, itu udah mulai santai lagi karena kan cuma retouch gitu. Jadi lebih gampang sih sebetulnya, hektik di subuh hari aja kalau Iya, untuk make ini up. paling pagi itu jam berapa? Kalau pagi tuh aku biasanya dari jam 2 tuh udah start. Udah ini ya. Udah mulai berangkat. Jam 2 tuh udah mulai berangkat kalau misalnya lokasinya jauh. Tapi kalau misalnya masih area Serang itu jam 3 udah mulai berangkat karena kan kita udah mulai start makeup itu setengah 4 untuk yang pengantin pertama. Ininya ya. Terus berarti kan memang kalau misalkan 2 sampai 3 per hari itu kan memang berarti si calon pengantin emang nggak mau Iya. beresiko ya karena pengen pakai Betul. visionary gitu Kadang kan. merekanya udah dikasih tahu kan kita nggak bisa di jam itu. Kalau misalnya Mau. mau mungkin di atas jam 10. Kadang ada mereka yang pindah jam akad gitu. Karena yaudah nggak apa-apa pindah jam akad. Ada juga yang mereka Ganti hari. ganti tanggal. Itu banyak banget pasti ya kan. Ya, tapi kalaupun misalnya memang tanggal sudah ditentukan dan jam sudah ditentukan, biasanya yang pengantin kedua mereka ya udah deh aku nggak apa-apa di make up dari mulai jam 2:30 atau jam 3 gitu tuh mereka bersedia. Walaupun misalnya akadnya nanti di Akadnya jam 9. Jam 9. Gitu. Tapi insya Allah tuh make up aman, stay terus kalau untuk make jadi up. saking pengennya di make up sama Bunda itu pemirsa. Jadi rekan-rekan bisnis, jadi saking pengennya di make up sama Bunda Iis, jadi mereka tuh sampai rela buat ganti hari ataupun juga jamnya dimajuin gitu. Jadi buat calon pengantin jangan lupa untuk order. Mungkin apa sih yang menjadi motivasi selama ini? Ini kan pekerjaanmu itu kan dini hari gitu kan. Terus apa sih pelayanan yang diberikan sampai akhirnya bisa waiting list sampai jadwalnya penuh? Sebetulnya kalau dari segi dari segi kita menarik klien, balik laginya mungkin itu klien sendiri yang menilai. Kalau kita sih istilahnya memang mengalir apa adanya aja, terus mungkin lebih ke promo-promo aja gitu tuh. Nah pada akhirnya mungkin orderan atau misalnya bookingan wedding mulai banyak itu ya mungkin itu rezeki. Iya. Mulai banyak tuh dari kapan? Mulai banyak Dari sampai hat-trick? itu dari 2016 pertengahan. Dari pertama aku make up wedding itu di Januari tanggal 6 masih ingat. Itu Pertama kali di iya. Januari tanggal 6 itu aku pertama wedding. Nah, dari situ orang langsung mulai melirik mungkin ya. Nah, pas mulai padat itu di bulan Maret 2016 itu nggak lama. Jadi Januari aku terima 1 wedding, terus Februari aku terima 3 wedding, Maret April itu langsung full, alhamdulillah. Sampai itu kan pada masanya mau puasa ya, 1 hari menjelang puasa pun aku masih make up wedding. Alhamdulillah dari situ udah mulai mengalir job-job weddingnya. sampai sekarang. Kayaknya libur pas lebaran dong ya. Libur ada sih, ada beberapa yang memang kita sengaja juga enggak diambil gitu. Jadi 1 minggu itu kita kosongkan 1 hari. Ada berapa banyak tim nih mungkin? Kalau untuk tim kita yang memang tim inti itu sekitaran ada 6 sampai 8 gitu. Nah nanti kalau misalnya job weddingnya ada 2 atau 3 itu aku tarikin dari yang mereka private gitu kan. Jadi siapa nih yang sekiranya memang udah bagus hasil make upnya, yang private di aku itu aku tarikin gitu. Iya. Terus berarti bukan hanya make up tapi juga membuka private juga ya? Betul. Bun, mungkin gimana sih komentarnya terkait bisnis mua saat ini? Mungkin ini kan kayaknya untuk booming banget per MUA-an sih sebetulnya memang aku lihat ini dari banyaknya MUA baru yang memang menurut aku sih udah bagus-bagus banget ya sekarang. Salut juga memang ternyata memang peminat untuk jadi MUA itu bagus dan banyak, karena sekarang itu
make up menjadi salah satu kebutuhan ya. Jadi orang-orang mau undangan aja sekarang carinya MUA coba kan. Iya, ngadain sendiri ya. Ampun, jadi luar biasa. Iya. Istilahnya udah jadi kebutuhan pokok untuk para remaja. Bahkan ibu-ibu tuh sekarang udah mulai melirik per make upan gitu kan. Istilahnya untuk para perempuan, siapa sih yang nggak suka make up? Jadi kayaknya peluang usaha yang memang paling dibutuhkan untuk saat ini sih tepat banget kalau pilih jadi MUA. Jadi, ayo yang mau jadi MUA berikutnya. Iya. Ini kalau boleh tahu nih, untuk bisa di make up untuk wedding nih, berapa sih calon pengantin kisaran? Aduh, berapa ya? Bocoran mungkin atau apa di skip? Bocoran, boleh. Jadi kalau untuk aku tuh lebih ke fokus make up gaun aja. Jadi di angka 15. Di angka 15 ya. Ya pemirsa, jadi kalau misalkan itu 15 kan. Iya. Ya. Jadi mungkin apa nih motivasinya buat teman-teman yang pengen bergelut di dunia MUA nih sekarang ini mungkin apa yang harus dilakukan? Nah, untuk teman-teman yang lagi merintis karir sebagai MUA atau bahkan yang memang sudah pro juga di dunia permakeupan, insya Allah kalau misalnya kita niat sungguh-sungguh, terus memang hobi yang Hobi yang dulu ya? Iya, menyukai Make up. dan menyukai pekerjaan yang kita jalani itu insya Allah akan ada hasilnya. Dan yang pasti kalau misalnya memang mau pro di bidangnya itu harus belajar dan terus belajar ya. Ini berarti kalau aku bisa lihat maksudnya Bun ini kan dari pertama dari admin salon, terus yayasan pendidikan, buka butik, terus selain itu juga sampai memang kita tuh akhirnya menemukan atau melalui beberapa bisnis sebelumnya atau beberapa pekerjaan sebelumnya sampai akhirnya kita menemukan passionnya di situ. Jadi ini passionnya di sini ya. Insya Allah ini nggak akan ganti-ganti lagi. Amin. Iya, jadi melalui beberapa usaha yang aku jalanin ternyata memang lebih mendalaminya di dunia permakeupan ini dan aku enjoy banget. Terus teman juga banyak ya? Ya alhamdulillah, ini akhirnya banyak teman, terus banyak yang istilahnya banyak yang support juga, ini jadi malah kayak saudara juga sih sekarang. Dan yang pasti jadi lebih terkenal. Iya sih. Followernya udah lebih dari 100.000 loh pemirsa. Jadi buat yang belum follow silakan follow. Ya, terus mungkin untuk sampai setahap ini kan pasti gimana sih dukungan dari keluarga, terutama suami dan anak-anak? Untuk awal mula merintis karir di dunia makeup, kebetulan aku kan masih bekerja waktu itu dan memang aku punya waktu liburnya itu hanya Sabtu Minggu ya. Waktu di Halifa itu ya. Di tahun 2015 dan memang itu masa-masa aku belajar juga, masa-masa merintis, dan suami waktu itu masih belum terlalu mengizinkan karena posisinya memang menghabiskan banyak waktu kan. Iya, karena Senin gitu ya? Sampai Jumat aku kerja, Sabtu Minggu aku make up gitu. Jadi dari situ mengizinkan tapi tidak didukung gitu. Nah, pas sudah mulai memutuskan untuk resign dan mulai fokus ke dunia permakeupan dan udah mantap hati mau resign, udah dari situ suami mulai kasih izin nganter kemana-mana sampai private ke Bandung, ke Jakarta, kemanapun selalu diantar gitu. Akhirnya sampai sekarang pun nggak bisa lepas dari peran suami karena tiap hari harus berdampingan gitu. Kan kalau masalah ini subuh-subuh juga ikut ya? Iya ikut, pokoknya pagi atau sampai dijemputnya pun sama suami gitu, lebih enak, lebih nyaman gitu kitanya juga. Iya. Jadi keterlibatan suami juga. Jadi ini tuh benar-benar bisnis bersama. Amin. Jadi lebih berkah ya. Iya insya Allah. Lebih berkah. Terus kalau dari anak-anak sendiri bagaimana? Maksudnya kasih pemahaman bahwa ibunya ini sudah berangkat. Iya. Lebih dulu, maksudnya mereka kan masih tidur pasti. Alhamdulillah kalau untuk sekarang ini anak-anak juga udah mulai paham kan kalau misalnya bundnya itu kerjanya perias. Nah, kadang mereka suka pada nanya besok ada wedding ya, atau misalnya pas lagi libur bun gak wedding gitu, jadi udah ngerti banget gitu. Karena setiap harinya wedding ya. Iya,
Terus nanti ada waktunya pas jemput sih. Kalau jemput sama papapnya itu ikut semua gitu. Jadi mereka udah bangun ya. gitu. Iya. Ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bunda Iis. Mudah-mudahan channel YouTube ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan tadi kita tarik kesimpulan bahwa kerja keras untuk mencapai sesuatu itu harus terus belajar. Gitu ya Bun ya. Semangat ya untuk para MUA yang baru merintis karirnya. Bismillah, insya Allah nanti kalau kitanya memang niat serius, terus memang enjoy di dunia permakeupan, itu nanti akan ada hasil yang baik lah, yang bagus.